karena saya dari umur 18 tahun saya sudah sekolah Alkitab di waktu itu sih di karismatik. Cuman hingga saat ini saya masuk Advent karena saya baca Alkitab sendiri. Oke, bagus. Seperti itu. Kakak mau diskusi sama saya atau sama Kak Nora, silakan dipilih, nggak apa-apa. Karena kita bebas. Atau dengan Bang Yonatan Nandar juga boleh. Oke, boleh sih. Maksudnya saya cuma mau menjelaskan aja soal firman yang menjadi Yesus itu. Oke. Kalau Mau begitu kasih- nanti saya yang meriak. Karena kalau kakak menjelaskan di sini kami harus meriak. Kami harus menanggapi karena ini komal atau tempat edukasi, tentu kita harus memberikan ilmu kepada netizen. Silakan. Berarti kakak termasuk yang memahami teologi kekristenan dari Advent ya? Berarti kakak mewakili Advent lah kira-kira ya? Iya, tapi Advent saya kan baru. Maksudnya saya baru masuk Advent ini 6 bulan, 6 bulan. Tapi kalau Oke, sebenarnya kalau secara teologi, setahu saya Advent dan Tritunggal itu tidak berbeda, yang lain mainstream ya, tidak berbeda. Dan kakak mau membahas tentang konsep Trinity atau konsep Tritunggal kepada kami? Tritunggal. Jadi maksudnya saya Oke, tuh boleh. mau menjelaskan gini Kak Uniriva. Jadi kalau memang Siap. orang Kristen kan selalu menjelaskan. Siap dengan data ya kak? Izin nggak? Izin nggak? Siap dengan data ya? Iya, baik-baik. Siap, oke lanjut. Baik, kita kasih waktu 2 menit kurang lebih. Silakan manfaatkan waktu Anda. Jangan khotbah. Mohon maaf, perbedaan khotbah dengan dialektika adalah khotbah tidak ke substansi, tapi dialek dengan kita bicara langsung substansi, straight to the point ya. Silakan kakak, saya kasih waktu 2 menit untuk menjelaskan Trinitas menggunakan dalil dalam kitab suci Anda, doktrin dari bapak-bapak gereja Anda juga boleh, dengan literasi yang jelas. Kami akan dengarkan, nanti kami akan react. Silakan kak. Iya. Pada saat ini saya mau menjelaskan kalau Yesus itu kan dibilangnya firman yang menjadi manusia. Kalau menurut keyakinan saya yang membaca Alkitab, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Seperti itu. Jadi mungkin kakak tahu Mikana ya. Saya itu sepaham dengan Kak Mikana. Jadi Tritunggal itu kalau menurut Berarti saya Anda bukan Tritunggal ya? Mikana itu aliran Sabelius. Mikana itu tidak mengimani Tritunggal, tapi dia Iya. oneness. Betul. Jadi dia saya Berarti Anda tidak bisa menjelaskan Tritunggal. Berarti Anda menjelaskan tentang ketuhanan Yesus berarti. Oke, boleh. Ketuhanan Yesus. Oke, jadi, silakan. Jadi ini Kak Uniriva, kenapa Yesus itu dibilang Tuhan? Karena di dalam Matius 25 ayat 40 sampai 45, dia memegang kunci surga dan neraka, Kak Uniriva. Kalau menurut saya, dalam ayat itu sudah jelas Yesus itu berkuasa. Dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Kak Uniriva. Seperti itu. Saya sih mau jelasin. Oke, Anda membawa Matius 25 ya? Iya, Sudah Matius selesai. 25. Kalau sudah selesai langsung bilang ya. Kalau sudah selesai kasih kabar saya biar saya tanggapi. Iya, Matius 25 ayat 40 sampai 46. Matius 25 Ayat 40 sampai 46. 40 sampai 46. Oke, silakan. Kalau sudah clear nanti kasih tahu saya. Ini saya bacain nih, Kak. Oke. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah di dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka menjawab, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, haus, orang asing, telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab, ini Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu tidak lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi Oke, poinnya adalah di situ Yesus Tuhan karena dia memiliki kunci kerajaan surga, begitu? betul, dia yang Oke. menerima orang masuk surga dan masuk neraka. Itu adalah job desk Allah. Oke, siap. Boleh saya tanggapi dengan pertanyaan, ini namanya kita sedang mengidentifikasi dan sistem metode konfirmasi ya, biar saya tidak salah paham. Oke, saya mau bertanya kepada Anda terkait tentang otoritas Yesus di surga itu apakah absolut atau terbatas? Absolut, tugas Yesus. Sebenarnya nggak terbatas sebenarnya. Di surga, kekuasaan Yesus di surga itu absolut atau terbatas? Absolut berarti ya.
Oke, silakan baca Matius 20 nomor 23 lalu jelaskan kepada saya kenapa Anda katakan kekuasaan Yesus di surga itu absolut. Sorry, Matius berapa? Silakan. 20 nomor 23. Matius 20 ayat 23 ya. Dalam Alkitab menjelaskan Ya, bahwa chapter 20 verse 23. meskipun para murid akan minum dari cawan No. penderitaan Matius 20. Yes, good. Ya, Benar. Matius pasal 20 nomor 23. Silakan Ya. dibaca. Meskipun para murid akan minum dari cawan penderitaan Yesus, namun hak untuk duduk di sebelah kanan atau kirinya di surga ditentukan oleh Bapa yang di surga, bukan oleh Yesus sendiri. Oke, Anda paham bahwa ternyata Yesus tidak memiliki otoritas yang absolut, melainkan dia terbatas dalam kekuasaannya di surga. Anda tahu definisi Tuhan dalam kaidah ilmu filsafat atau kaidah umum atau universal? Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu kekuasaannya absolut. Bagaimana Anda mengatakan bahwa dia layak dikatakan Tuhan sementara, mohon maaf, di dunia dia tidak pernah berkuasa, di surga pun kekuasaannya terbatas. Ini artinya adalah Anda sedang menjelaskan kepada saya apa-apa yang Anda, sebenarnya statement awal Anda bantah. Statement awal adalah dia berkuasa, absolut. Tapi realitasnya, kalau saya arahkan kepada teori kebenaran tadi, teori kebenaran coherence, tidak coherence antara statement dengan realitas. Kalau memang Yesus itu absolut kekuasaannya di surga, maka tentu dia tidak terbatas. Tentu dia berhak memberikan posisi duduk seseorang. Silakan Anda tanggapi. Ya, kalau memang begini ya, Kak Unirifa, ayat itu kan banyak ya. Kita nggak bisa mengambil satu kalau di Kristen ya. Karena memang di ayat yang lain Yesus juga bilang, saya adalah Tuhan atas hari Sabat, ya kan? Saya Tuhan, ya kan? Terus aku Manusia, jangan diganti ayatnya, sayang cintaku, mohon dengan sangat, saya sangat tidak respect dengan orang yang berani-beraninya merubah kitab sucinya sendiri. Manusia adalah Tuhan di hari Sabat. Manusia, sayang. Kamu manusia, saya manusia. Hari itu bukan Tuhan kita. Hari itu diciptakan untuk kita. Kitalah Tuhan di hari tersebut. Anda baca dengan baik dan benar. Jangan diganti kitabnya. Manusia adalah Tuhan dari Sabat. Anda manusia? tuh, ambil dari mana, Kak Unirifa? Ayat itu. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Anda pakai versi yang mana? Saya Alkitab aja. Iya, versi yang mana? Karena kalian punya beberapa versi. Yang biasa, Kak. Lukas 6 ayat 5. Apakah Anda maksud tadi adalah Lukas pasal 6 Iya, nomor 5? Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu Anda tahu kata Tuhan itu menggunakan kata apa? Kurios. Kurios, sayang. Ya, Anda tahu pemilik keledai yang diambil Yesus itu juga bergelar kurios. Jadi kurios itu artinya sama dengan roh pemilik pemelihara. Presiden Jokowi itu bisa dikatakan kurios atau lord karena dia pemilik menjadi pemerintah. Anda juga pemilik rumah Anda. Jadi kalau kita bicara anak manusia adalah Tuhan di hari Sabat, sebenarnya sangat-sangat simpel walaupun kita menggunakan terjemahan. Setiap manusia itu bukan menjadi budak hari Sabat. Anda tahu ketika itu Yesus sedang mengkritisi orang Yahudi yang bahkan tidak mau menolong orang lain ketika hari Sabat. Orang Yahudi tidak mau bahkan mengeluarkan keledai yang jatuh dari dalam selokan pun karena mereka menuhankan hari Sabat. Maka dalam Islam itu orang Yahudi dikatakan menuhankan rabi-rabinya. Apa maksudnya? Apakah mereka menyembah rabi? Tidak. Tapi mereka mengikuti dan memberikan dedikasi yang berlebihan kepada apa yang tidak seharusnya dituhankan. Itu kenapa orang Yahudi, orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dikatakan menuhankan rabi-rabinya. Maka ketika Yesus sedang mengkritisi orang Yahudi yang berlebih-lebihan pada hari Sabat, tidak boleh menolong orang yang sakit pada hari Sabat, maka Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan di hari Sabat. Kalau Anda katakan anak manusia merujuk kepada Yesus, apakah Yesus tidak sadar bahwa ini akan menjadikan penyesatan? Karena diksi anak manusia itu merujuk kepada seluruh kita yang adalah lahir dari rahim manusia. Maka Anda adalah orang yang harus objektif. Kalau Anda menggunakan doktrin, mohon maaf, ini hanya akan buang-buang waktu. Ya, antropos, Anda tahu arti antropos? Pernah mendengarkan ilmu antropologi? Antropos dan logos, ilmu tentang manusia. Iya, pernah. Kecuali Yesus berkata itu aku atau saya atau Yesus. Tapi ketika Yesus berkata anak manusia, antropos, kita, you, me, kita semua anak manusia.
Kak, maaf, tadi kan kakak pakai bahasa Yunani ya itu ya? Apa namanya, soal Tuhan itu dari Yes, Yunani. Sebenarnya Kurios, ya. kitab itu teori Ibrani Kak sebenarnya. Oke, Anda menggunakan Peshitta. Iya sebenarnya teori sebenarnya kalau Anda Yunani itu tahu beberapa kapan Peshitta ditulis, sayang? Tahu Kenapa? Peshitta kapan ditulis? Tahu Peshitta kapan ditulis? Ya saya belum pelajarin sih. Oke, pelajari sayang, supaya Anda tahu mana yang lebih dulu ada. Manuskrip yang ditemukan yang paling pertama itu justru berbahasa Yunani, sayang. Iya tapi Yesus orang Ibrani Kak. Ya, betul sekali. Inilah yang menjadi polemik, sayang. Itu kenapa kami tidak bisa menerima informasi dari kitab kalian, karena anehnya adalah Yesus yang ibunya berbahasa Aramaik, yang bahasa linguistik dari desanya itu Ibrani harusnya. Justru informasi tentang dia dituliskan menggunakan bahasa Yunani yang adalah bahasa penjajah pada masa itu. Sementara semua muridnya rata-rata adalah orang Ibrani. Maka teman-teman kita Kristen harus bisa membuktikan secara epistemologis. Apa maksud epistemologis? Sumber kitab kalian itu datangnya dari mana? Siapa, mengapa, di mana, bagaimana, itu terjawab. Supaya kita lebih ilmiah. Ketika Anda secara naluriah mengatakan bahwa itu tidak menggunakan bahasa Yunani, maka Anda harus bisa membuktikan bahwa ketika Yesus berbicara itu menggunakan bahasa Ibrani dan itu tertulis dengan teks. Kenapa? Terjemahan berbahaya, sayang. Pernah mendengarkan kisah Santo Jerome ketika menerjemahkan bahasa Ibrani ke bahasa Latin salah kaprah? Pernah mendengarkan kisah ini? Silakan cross check, jurnal ilmiahnya ada. Santo Jerome mengganti kata, kalau tidak salah, kata kren atau kron, yang artinya adalah Musa wajahnya bercahaya, dibuatlah oleh Santo Jerome karena kesalahpahaman mungkin, ya, namanya human error. Karena menerjemahkan itu bukan perkara mudah. Lalu dibuatlah ternyata Musa bukan bercahaya tapi bertanduk. Anda tahu Musa digambarkan oleh Michelangelo. Patung Musa yang dibuat oleh Michelangelo itu punya tanduk seperti Lucifer. Karena apa? Karena kesalahan terjemahan. Anda tahu dalam kitab Amos pasal ke-8, tadinya yang terjemahan demi Tuhan bersumpah demi kecongkakan Yakub berubah menjadi demi kemuliaan Yakub. Terjemahan ini benar-benar bisa menyesatkan saudaraku, saudariku ya. Jadi ketika Anda di sini secara naluriah menolak bahwa Yesus tidak mungkin berbahasa Yunani, muridnya tidak mungkin berbahasa Yunani, apalagi dalam kitab Anda, Kisah Para Rasul dikatakan murid-murid Yesus bukanlah orang terpelajar. Agramatos dan idiotai karakteristik mereka. Bagaimana mungkin mereka menggunakan bahasa penjajah? Ibarat kata kalau Anda dijajah sama orang Belanda, Anda lagi bikin buku pakai bahasa Belanda nih. Anda harus fasih bahasa Belanda. Kalau Anda nggak fasih bahasa Belanda, sayang, maka ada terjadi probabilitasnya 100% terjadi perubahan dan kesalahan terjemahan. Maka kenapa kita berbeda, sayang? Kenapa kita berbeda? Karena kitab Anda berasal dari karangan manusia yang diterjemahkan, kemudian diterjemahkan. Septuaginta, Anda tahu bagaimana sejarah Septuaginta? Septuaginta adalah teks berbahasa Yunani yang diklaim, dipercaya secara legenda ditulis zaman Raja Ptolemy di Mesir, di mana Raja Ptolemy mengumpulkan orang-orang Yahudi yang katanya rabi. Tapi bisakah Anda validasi bahwa mereka rabi? Bisakah Anda validasi bahwa mereka betul-betul fasih bahasa Yunani? Tidak, karena Anda tidak tahu siapa mereka. Hanya dikatakan 72 rabi Yahudi. Makanya dikatakan LXX. Maka Septuaginta dianggap sebagai kitab yang adalah firman Tuhan, sementara kita tidak tahu penterjemahnya siapa. Bagaimana mau mengkritisi terjemahannya benar atau tidak? Anda tahu tahun 2025 seorang Dr. Yonatan Purnomo mengklaim kesalahan terjemahan dari Lembaga Alkitabiah Indonesia itu 60 ribuan kalau tidak salah. Sorry kalau saya salah jumlahnya. Itu sudah ada internet, sayang. Sudah ada mesin cetak, sudah ada PDF, sudah ada mesin ketik. Masih bisa bersalahan. Antara yang cetak dengan yang online pun, kata Yonatan Purnomo, ada perbedaan terjemahan. Bagaimana kita rujuk ke tahun yang dulu, 3 abad sebelum Masehi, belum ada mesin cetak, orang masih menulis pakai tangan. Tidakkah mungkin terjadi kesalahan? Mustahile, sayang. Mustahile. Kenapa? Saya bisa buktikan antara Septuaginta dengan teks Mesora yang dituliskan abad ke-10, itu ada perbedaan, cintaku. Tepat Anda baca Yesaya pasal 63. Nomor 9. Kalau dalam teks Septuaginta, Tuhan sendiri yang akan turun. Dalam teks Mesora, Malak Elohim, malaikat Tuhan. Ini diksi yang sangat beda, merubah doktrin. Tapi apa teman-teman Kristen mau belajar tentang hal ini? Tidak, sayang. Kenapa? Karena saudara-saudara saya Kristen ini sudah berdamai dengan doktrin. Apakah teman-teman Kristen membutuhkan ilmu? Tidak, mereka membutuhkan edis untuk menghina agama Islam. Makanya penontonnya Edis lebih banyak. Kenapa? Yesus berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih.
Banyak yang justru menuju kepada kehancuran. Ketika ada seorang yang bertanya dalam kitab Anda, apa kata seseorang yang bertanya, "Guru, sedikit,kah yang diselamatkan?" Banyak yang mencoba lewat pintu itu, tidak ada. Bahkan Yesus berkata kan dalam Matius 7:21, tidak setiap yang memanggil aku Theos, Theos, Tuhan, Kurios, Kurios, masuk ke dalam kerajaan surga, tapi yang ikut perintah Bapa. Apa perintah Bapanya Yesus yang diikuti umat Kristen? Apa? Karena dalam Efesus pasal 2 nomor 15, Yesus dikatakan oleh Paulus membatalkan hukum Taurat dengan kematiannya. Padahal hukum Taurat adalah perintah Bapa Yesus. Anda advent, Anda mengikuti perintah Taurat. Masalahnya adalah, apakah Anda percaya setiap hukum yang dibawa orang Yahudi? Ingat waktu Yesus masih hidup di dunia, hukum-hukum orang Yahudi dikritisi oleh Yesus. Anda percaya dengan perkataan orang Yahudi yang tegar tengkuk? Karena sumber informasi beragama Anda dari mereka. Ketika mereka katakan Yesus itu adalah seorang penghujat Tuhan, kalian percaya. Makanya kalian merayakan kematian Yesus. Yohanes pasal 8 nomor 37-40. Apa kata Yesus? Yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis bapaknya. Tapi siapa yang menikmati kematian Yesus? Kalian. Apakah kami? Tidak. Maka teman-temanku Kristen, bersama saya hanya akan ada knowledge. Karena saya belajar. Saya tidak melayani kalian debat kusir. Kalian kalau tidak ada ilmu jangan bantah saya kecuali ada data. Kalau kalian tidak punya data, belajar dulu baru datangi saya lagi, baru bantah saya kalau saya salah. Silakan Esti Ginburg ditanggapi, lalu nanti kita kasih ke Michael. Silakan. Baik, Kak Esti silakan. Iya Kak, iya Kak, terima kasih untuk itunya. Kalau saya sih mengambil yang Yesus ya Kak ya. Kenapa saya bisa percaya Yesus gitu ya Kak ya? Itu dari Yesus naik ke surga disaksikan oleh para muridnya di Betania, sebuah kota di luar Yerusalem. Dan ini disaksikan oleh 40 orang. Jadi dia naik ke surga itu disaksikan gitu Kak. Jadi kenapa saya punya keyakinan kalau dia Tuhan saya. Dan yang kedua, dia telah mengalahkan kerajaan maut. Dia mati 3 hari kan, dia menginjil orang-orang mati juga. Jadi dia menang atas maut, atas hidup. Jadi itu yang saya percaya Kak. Karena ya di dalam hidup. Oke, boleh sayang. Tidak masalah. Tidak masalah keyakinan Anda. Kita jangan berikan alasan yang tidak ada konteks dengan diskusi kita. Saya dengarkan saja 2 alasan menurut kitab suci Anda. Ada 2 poin yang harus saya tanggapi. Anda percaya Yesus karena dia naik ke surga. Pertanyaan saya, apakah surga bisa dilihat manusia, adindaku? Kan dia naik Kak, surganya nggak dilihat tapi dia naik. Iya. Dia naik disaksikan. Siapa yang memastikan dia naik ke surga? Ya, kenapa orang di bumi bisa memastikan dia naik ke surga? Iya kan ke atas Kak. Anda tahu atas itu bukan surga, bukan hanya surga. Anda tahu, apakah Anda bisa yakin bahwa atas itu langsung surga? Ada langit. Kalau versi Alkitab ya Kak ya, di atas itu surga, kalau ke bawah itu dunia. Anda tahu bahasa aslinya? Tahu bahasa aslinya? Bahasa aslinya adalah uranon, langit, sama. Bukan heaven, bukan paradise. Silakan baca bahasa aslinya. Saya kasih Anda ilustrasi dari bedak saya ini. Anda percaya bumi bulat? Percaya bumi bulat, saudariku sayang? Percaya bumi bulat? Oke. Anda Yesus ada di Yerusalem. Perhatikan dulu sayang. Saya ilustrasikan dengan logik. Yesus di Yerusalem, dia naik ke atas, maka surga ada di sana. Betul? Bagaimana dengan orang yang ada di sini? Dia naik ke atas, maka surga ada di sana. Pisah dong dengan Yesus. Surga itu tempat yang transenden sayang. Jadi kalau Anda memaksakan surga ada di atas, maka ketika kita semua terangkat ke atas dari bumi, kita pencar sayang. Mungkinkah kita terbang-terbang untuk menuju satu tempat? Mohon maaf, ini bukan hal yang saya sepelekan karena kita percaya beyond logik. Tapi ketika kita bicara tentang konteks tekstual, ada identifikasi, ada konfirmasi. Pertama, dalam kitab Anda, Yesus berkata, Yesus sendiri mengatakan, tidak ada yang bisa mencapai tempat Tuhan dalam 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Saya akan dibuka. 1 Timotius berapa Kak? Pasal 6 nomor 16. Pasal 6 ayat 16, nomor 16. Nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat. Oke. Tidak ada yang pernah melihat dia. Dia tidak terhampiri. Tiba-tiba ada keterangan manusia dengan mata biasanya mengatakan Yesus naik ke surga, sementara yang berbicara ini adalah orang dari bumi yang menuliskan kitab according Matthew, according Lukas, according Markus. Padahal kalian tidak tahu siapa pasti penulis kitab itu, tapi diyakini sebagai murid Yesus. Maka kalau kita adalah orang yang memang betul-betul kritis,
mendapatkan informasi. Kita harus tahu mengidentifikasi apakah betul surga bisa dilihat? Itu sudah dijawab. Anda mengatakan Yesus itu mengalahkan maut. Kenapa Tuhan harus mengalahkan maut? Bukankah Anda sudah baca tadi Tuhan tidak akan kena maut? Karena dia adalah kekal. Bagaimana mungkin Anda katakan Tuhan itu kekal sementara Anda percaya dia mati? Kenapa Tuhan harus mengalahkan maut? Bukankah dia berkuasa? Masa Tuhan seperti ayam jago yang diadu dengan maut? Maut itu adalah sesuatu yang karena asbab dia ada. Kalau Tuhan tidak ada, maut tidak ada. Dalam 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Dialah satu-satunya, the one and only, yang tidak takluk kepada maut. Yesus Anda katakan tidak takluk kepada maut, mohon maaf, 3 hari dia mati. Mohon maaf, 3 hari dia mati, diyakini itu. Kemudian dikatakan, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada satupun orang yang pernah ke sana, sayangku. Seorang pun tak pernah melihat dia. Yesus jangankan dilihat, ditombak pun pernah. Dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Tidak ada manusia yang dapat melihat dia. Siapa satu-satunya ini sayang? Yesuskah dia? Iya Kak, izin saya jawab Kak. Jadi kalau Tuhan Silakan. Yesus itu sebagai Allah itu ada di Perjanjian Lama dari kitab Musa sampai ke Maliaki. Itu dia sebagai Allah. Tunjukkan dalilnya sayang. Tunjukkan dia sebagai Allah. Tunjukkan kepada gini, tantangan saya begini. Tunjukkan satu entitas yang bernama Yesus sebagai Tuhan selain anak Maria. Gini Kak, kalau saya bisa kasih dalilnya sih, aku adalah yang awal dan yang akhir. Kan Yesus bilang yang awal. Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Di Pulau Patmos? Iya, itu ayat dari. Tapi yang ada situ kan murid Yesus Kak. Kalau di kami. Iya. Kalian mengatakan bahwa kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Itu keyakinan. Secara ilmiah bisa dibuktikan? Mohon maaf, tidak. Kalau Anda percaya bahwa Yohanes bin Zebedius pernah bertemu dengan Yesus dan mengaku Alfa Omega, mari kita teliti dengan psikologi. Anda tahu ketika Yesus berada di bumi, dia sering berkata apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Kenapa ketika bertemu Yohanes di Pulau Patmos dia berkata, akulah Alfa Omega. Sama seperti manusia bangkit yang berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Anda tahu siapa yang pernah berkata seperti itu sebelum kedua tokoh yang baru hadir ini setelah Yesus ke surga? Iblis. Iblis berkata, aku berkuasa, maka aku berikan kuasa. Anda tahu itu? Saya tunjukkan dalilnya ya. Sebelum ada tokoh yang mengaku Yesus yang bangkit dengan wajah yang berbeda, mengaku segala kuasa telah diberikan kepadanya di langit dan di bumi, dan juga sebelum tokoh yang tak berbentuk manusia mengaku Alfa Omega. Anda ingat dalam kitab Korintus, iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang? Bahkan Yesus sebelum naik ke surga sudah berkata apa? Ketika ada yang mengatakan bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Anehnya kalian ketika Yesus ke surga percaya dengan tokoh-tokoh yang mengaku bertemu Yeshua atau Mesias. Nabi Muhammad tidak pernah ngaku-ngaku ketemu Mesias. Ya. Paulus mengaku bertemu Yeshua di padang Damsyik, hendak ke Damsyik, Damaskus. Yohanes Zebedius, konon katanya murid Yesus, yang habis digoreng di dalam kuali besar, diasingkan di Pulau Patmos, menemukan Yesus dalam bentuk yang bukan wujud manusia. Anda tahu apa kata Yesus? Dia akan datang kedua kali dalam wujud manusia atau roh. Dia katakan dia akan turun dalam wujud manusia yang dimana semua mata menyaksikan dan bintang akan jatuh. Dia datang di fase akhir zaman, saudariku. Tapi ketika Yesus tidak lama ke surga, ada 2 orang yang mengklaim bertemu dengan Yesus. Anda tahu kata Yesus apa? Ketika ada yang mengaku bertemu Mesias di padang gurun, Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya. Sementara Anda mengimani surat Paulus yang dimana mengatakan dia bertemu Mesias di padang gurun hendak ke Damsyik dan mencatat surat-suratnya dari dalam bilik penjara. Anda tahu itu? Yesus itu sebelum ke surga sudah memperingatkan murid-muridnya. Hati-hatilah dengan siapa? Penyesat dan nabi palsu. Bahkan mungkin menyesatkan orang pilihan. Bahkan mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian percaya kepada orang-orang yang membuat kitab dengan tangannya yang berkata ini dari Tuhan. Padahal Yeshua Masias sudah katakan, dia ke surga. Kata kalian,
yang dalam bahasa aslinya uranon, artinya langit. Dan dia akan turun lagi dalam bentuk wujud manusia, di mana semua bumi akan melihat kedatangannya. Tapi tiba-tiba kalian percaya Paulus dan yang mengaku Yohanes bertemu dengan sosok yang bernama Yesus, padahal dia baru ke surga. Dia sudah ingatkan muridnya, kalau ada yang aku bertemu Mesias jangan kau percaya, tapi kalian percaya itu. Saudariku, kalian percaya Yesus atau percaya siapa ini? Ya, boleh saya jawab, Kak? Berarti intinya Uni Nepa udah mengaku ya kalau Yesus itu memang naik ke surga ya? Bukan, naik ke langit. Karena bahasa aslinya uranon. Ini loh Kak, Bang, maaf, bahasa aslinya uranon. Surga itu paradise. Saya ambil Abang alih kalau dulu. percaya bahwa, bentar, jangan, saya kan sudah bilang, saya nggak mau debat kusir. Kalau Anda percaya uranon dalam teks asli artinya adalah surga, silakan, tidak masalah. Karena bisa juga diterjemahkan begitu. Tapi dalam 1 Timotius pasal 6 nomor 16, Tuhan itu tidak terhampiri. Siapa manusia yang bisa melihat surga dari bawah bumi? Ini kan Ya, tidak masuk akal. jadi kalau Dan di- surga itu dalam bahasa Yunani paradise. Paradiso. Ya, tapi di atas, Kak. Jadi di dalam Alkitab di atas atau dari atas dalam bahasa Ibrani al, di atas dalam bahasa Yunani apo. Mungkin Kakak lebih pintar. Dari atas seringkali mengacu pada surga. Tahu atau bahasa Ibraninya? Tahu bahasa Ibraninya surga? bahasa Ibrani saya belum tahu sih, Kak. Bahasa Ibrani. Jadi gini kakak, sayang, cintaku, saya kan tidak mau debat kusir. Apa yang saya sampaikan kalau salah silakan bantah dengan, bukan dengan doktrin sayang, tapi dengan tekstual. Kita ilmiah. Maka ketika apa yang saya katakan, kenapa kalian tidak renungkan Yesus sebelum naik ke surga sudah mengatakan berkali-kali, menurut kalian ke surga, menurut kami ke langit ya, karena begitu teks aslinya. Ketika ada yang mengaku bertemu Mesias di sana, Mesias di sini, jangan kau percaya, karena penyesat itu datang menggunakan nama Yesus dan juga mengaku sebagai Mesias. Bahkan mengaku bertemu Mesias. Dari mana kalian bisa pastikan yang datang kepada Yesus mengaku Alfa Omega itu adalah Yesus? Sementara Yesus katakan, dia datang sebagai anak manusia. Bahkan yang tidak percaya dia datang sebagai manusia itu antikristus. Kapan Yesus mengatakan kalau dia akan pernah datang menghampiri kalian dengan bentuk roh? Kapan dia pernah berkata seperti itu? Kenapa kalian percaya dengan Paulus yang menemukan katanya Yesus dalam bentuk yang bukan manusia? Kenapa kalian percaya kepada ada surat yang disebut dengan kitab Khazon, kitab Apokalipsis atau kitab Wahyu? Kalian percaya bahwa ada orang yang bahkan mengaku-ngaku bertemu di Pulau Patmos dengan tokoh yang mengaku Alfa Omega? Dengan kesombongan yang sama seperti iblis. Maaf, hanya iblis yang berkata seperti itu. Segala kuasa telah diberikan kepada aku. Yesus tidak pernah seperti itu. Anda coba baca anak Maria dalam kitab Anda. Anak Maria selalu berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Segala firman yang kau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Tiba-tiba kalian percaya kepada tokoh-tokoh kitab kalian yang menuliskan surat dengan tangannya, berkata ini dari Tuhan, tanpa kalian ingat bagaimana Yesus mengingatkan muridnya, hati-hati dengan penyesat yang konteks penyesat ini karakternya serigala berbulu domba. Apa itu serigala berbulu domba? Serigala berbulu domba sejatinya dia jahat, tapi mengaku pengikut Yesus. Sejak kapan Nabi Muhammad mengaku-ngaku pengikut Yesus? Sejak kapan Nabi Muhammad membawa-bawa nama Yesus dalam berdakwah? Sejak kapan Nabi Muhammad mengaku bertemu dengan Yeshua Hamasiah? Saat orang-orang yang mengaku bertemu dengan Yesus setelah dia naik ke langit, Paulus, Yohanes di Pulau Patmos. Silakan, gantian, Esti atau Michael. Terakhir, Kak, saya mau jawab yang itu aja, Kak. Silakan. Mau kasih dalilnya Yohanes 3:31. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Jadi versi Alkitab kalau surga Oke. itu di atas, Kak. Berarti Lucifer juga adalah di atas segalanya karena dia turun dari surga? Lucifer kan di atas saat dia baik, saat dia menghujat, saat dia sombong, dia langsung Bukankah dia datang dari surga, sayang? Iya, tadinya malaikat dia, Kak. Tapi cuman dia pengen menyamai Allah. Berarti dia di atas segalanya, setara dengan Yesus. Kan dia turun, akhirnya turun ke dunia, Kak. Barang siapa yang datang dari surga, maka dia di atas segalanya. Apakah Lucifer datang dari goa atau dari surga? Beda case, Kak. Beda ceritanya. Oke, kalau kita bicara beda case, sorry. Kalau kita bicara beda case, bisakah Anda tunjukkan Yesus pernah ke surga, pernah duduk di surga sebelum menjadi manusia, anak Maria? Adakah dalilnya dia pernah duduk di surga sebelum menjadi anak Maria?
Itulah keimanan namanya Kak. Dia itu Allah. Oke. Kalau sudah keimanan, kita tidak bisa lagi berdialektika karena itu masuk ke ranah yang tidak bisa disentuh dan tidak bisa didiskusikan. Terima kasih Saudari Hesti, senang diskusi dengan Anda. Terima kasih. Ya, silakan dilanjut yang lain. Terima kasih Kak Esti. Kalau mau bertanya tentang Islam, bertanya tentang Islam ya. Insya Allah saya bantu menjawab. Oke, Kak baik. Esti, terima kasih. Waktunya ada yang mau disampaikan lagi Kak Esti? Sudah, baik, cukup. Makasih ya Kak Terima kasih Kak Esti. Izin saya Sama-sama, tutup sayang. ya. Selamat malam Kak Esti. Merenunglah sayangku cintaku. Insya Allah, gunakan akal, gunakan hati nurani. Anda akan sampai kepada kebenaran. Silakan Mikel.